Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke halaman 56 ya. Kemarin kita membahas tentang adab ya seorang ulama, yaitu harus poin yang ke-9 itu mensucikan diri dari akhlak yang tercela ya. Apa saja kemarin akhlak yang tercela itu? Ghil, benci, al-hasad, hasad, al-baghyu, pelanggaran, al-ghadab, tukang ambekan, ya, al-ghish, menipu, ya. Man ghasyana falaysa minna, kata Nabi. Siapa yang menipu itu bukan kelompok kami, ya. Al-kibar, sombong, ria, al-ujub, sama sombong, ya. Tapi sambil menyebut-nyebutkan, ya. Ini misalnya bangunan ini misalnya ya tidak akan jadi kalau misalnya tidak ada saya. Nah, itu namanya ujub. Sum'ah, ingin didengar. Bukhal, ngerege hese, ya. Al-khubthu, jahat, ya. Al-batar, anggung. At-tama', tamak, ya, hawak. Al-fakhr, berbangga diri. Al-khuyala, sama sombong, ya. At-tanafus fid dunya, berlomba-lomba dalam dunia, dan seterusnya. Itu sudah kita bahas ya. Kemarin kita sudah membahas bagaimana cara mengobati sifat hasad, ya. Sekarang kita akan belajar obat, ya, untuk mengobati sifat ujub. Dan sekali lagi obat ini tidak di-cover BPJS, ya. Dan tidak ada, karena ini penyakitnya bukan penyakit fisik, tapi ini adalah penyakit jiwa, ya, penyakit hati. Ujub. Jadi ujub itu sekali lagi, ya, sama dengan sombong, hanya dia merasa punya jasa, ya, itu namanya ujub, ya. Oke, akhi Garut. Nah, ini Pak Kiai dari Garut, ya. Silakan untuk membacanya. Yuk, bismillah. Gimana kan? Nu awal. 56 luhurna. Nuan? Di mana? Paling atas halaman 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min adwiyatil ujbi tadzakkuru anna ilmahu wa fahamahu wa jaudata dihnihi wa fasahatahu wa ghairu dzalika minan ni'ami fadlun minallahi alaihi wa amanatun indahu liyar'aha haqqa ri'ayatiha wa anna mu'tiyahu iyaha qadirun ala salbiha minhu fi tarfati ainin kama salaba bil imama allamahu fi tarfati Bal'am, ya, salaba Bal'am ini. Allamahu Ba'lam. Yuk. Fi tarfati ainin. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Afa aminu makrallah. Iya, teh. Jadi sekali lagi kita akan fokus lebih dahulu kepada nahwu dan sorofnya, analisis i'rab. Adapun kalau misalnya nanti hal yang perlu dijelaskan, kita jelaskan, tapi yang sudah jelas ya, tidak usah dijelaskan, ya. Terjemah saja. Baik, ya. Wa min adwiyati al-ujbi, di antara obat-obat dari sifat ujub itu, min di sana adalah harfu jar, maka adwiyati di sana dibaca majlur karena ada apa? Min, ya. Adwiyah itu jama dari dawa, ya.
Dia mudhaf, al-ujbi itu mudhafun ilaih. Baik. Tadzakkuru anna ilmaha. Coba lihat, kita sudah belajar bahwa anna itu fungsinya sama seperti inna. Hanya saja bedanya kalau inna itu terletak di awal, kalau anna itu terletak di tengah. Maka tidak bisa misalnya di sini kita bacanya inna tapi apa? Anna. Coba lihat, anna itu isimnya harus mansub, khobarnya harus marfu. Baik, coba lihat ya. Kalau misalnya ada wawu, maka kedepannya sama-sama mansub ngikut ke isim innanya. Coba lihat, anna ilmahu, ada wawu lagi, wafah mahu, wajawda dhihnihi, mansub lagi, wafasohatahu, mansub lagi ada wawu, wa ghairu dzalika minan ni'ami fadlun minallahi alaihi. Coba lihat mana itu isim annanya? Ilmahu. Mana khabar ananya? Fadlun, betul ya. Masya Allah ya. Ahli matematika tahu ya. Khabar ananya apa? Fadlun ya. Dari mana itu? Taunya dari mana? Hah? Nebak? Ya. Hah? Istikharah. Ya betul ya, itu khabarnya adalah fadlun ya, jauh ya. Coba lihat, tadzakkaru anna ilmahu wa fahmahu wa jawdata dhihnihi wa fasahatahu wa ghairu dzalika minan ni'ami fadlun minallahi alaihi. Itu khabarnya. Tadzakkur, harus diingat bahwasanya kalau misalnya kita mau menghindari sifat ujub itu, harus diingat tadzakkur itu anna ilmahu, bahwasanya ilmu yang dia miliki, wa fahmahu, pemahaman yang dia miliki, wa jawdata dhihnihi, kekuatan pikiran atau ingatan yang dia miliki, jaudah ya. Dzihn itu artinya otak, pikiran, pemikiran. Jaudah di sana mudhaf, dzihni itu adalah mudhafun ilaih. Wa fasahatahu, kepasihan tutur katanya. Wa ghairu dzalika, dan lain sebagainya, minan ni'ami, dari nikmat-nikmat yang lain itu. Nah, itu baru isim semuanya. Baru yang diterangkan. Nah, ini yang menerangkannya, fadlun minallahi alaih. Itu semua adalah karunia dari Allah. Jadi ilmu yang kita punya, pemahaman yang kita punya, kekuatan pikiran yang kita punya, kepasihan dalam bertutur kata yang kita punya, dan lain sebagainya, itu merupakan nikmat-nikmat fadlun minallahi alaihi, sebagai bentuk karunia dari Allah. Apa yang mau kita sombongkan? Bukan hanya karunia dari Allah, wa amanatun. Nah, wawu di sini itu ngikutnya bukan ke ilma, tapi ke fadlun. Ngikutnya dia ke fadlun. Jadi sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala serta sebagai amanah. Indahu, ya, baginya, liyar'aha. Nanti kita belajar ini namanya lamu ta'lil. Liyar'aha, supaya dia bisa menjaga haqqa riayatiha, sebaik-baiknya, supaya dia bisa menjaga sebaik-baiknya itu semua. Jadi ilmu yang kita punya, pemahaman yang kita punya, kebaikan, kekuatan, pikiran, tutur kata yang fasih dan yang lainnya, itu semua merupakan karunia dari Allah, amanah dari Allah, supaya kita semua bisa menjaga itu semua. Bukan kemudian malah pamer-pamer. Wa anna mu'tiyahu iyyaha qadirun ala salbiha minhu fi tarfati ainin. Allah memberikannya kekuasaan. Qadirun di sana artinya kekuasaan ya. Mu'tiya, ya, mu'tiya ini adalah isim anna. Mana khabar annanya? Qadirun. Asalnya jadi mansub marfu. Oke. Jadi Allah memberikannya kekuasaan ala salbiha minhu fi tarfati ainin, untuk mencabutnya. Bisa saja Allah mencabutnya sekejap mata. Itu ya. Jadi Allah memberikannya kekuasaan untuk itu, tadi ilmu, pemahaman dan yang lainnya, tetapi bisa saja satu waktu Allah mencabutnya, ya. Kama salaba Bal'am, sebagaimana Allah pernah mencabut Bal'am, ya, ma'allamahu fi tarfati ainin, yang dimana Allah telah mengajarkannya dan dalam sekejap dicabut, secara sekejap mata. Wa madzalika 'alallahi bi'azizin, itu semua itu bukan sesuatu yang
sulit bagi Allah untuk mencabut kembali ilmu yang kita punya. Ini dalilnya ya. Ini surat apa itu? Al-A'raf. Iya. Ayat berapa? 99. Ayat 99 ya. Surat Al-A'raf ayat 99. Apa katanya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'aminu makrallahi. Afa'aminu makrallahi. Nanti di jilid 4 kita akan pelajari ya. Jadi kalau misalnya ada istifham menghadapi huruf fa, istifhamnya dulu baru fa, jangan fa dulu baru istifham. Jadi istifhamnya dulu baru fa. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia maka apakah itu kan fa-nya dulu baru a, tapi bahasa Arab mah henteu fa heula tapi a dulu, hamzah dulu. Nah, begitu ya uslubnya ya. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Nah, gitu. Baik, lanjut. Itu obat ujub ya. Jadi kita harus menganggap ilmu yang kita punya, pemahaman yang kita punya, kekuatan pikiran yang kita punya itu adalah karunia dari Allah serta amanah dari Allah. Baik, lanjut akhi Garut. Wa min adwiyatir riya al-fikru bi Baca harokat akhirnya. Wa min adwiyatir riya'i al-fikru bi anna al-khalqa kullahum la yaqdiruna ala naf'ihi bima lam yaqdihi Allahu lahu wa la ala darrihi bima lam yuqdirhu Allah ta'ala alaihi falima yuhbitu amalahu wa yudirru dinahu wa yushdilu nafsahu bimura'ati man la yamliku lahu fi haqiqati naf'an wala darran ma'a anna Allah ta'ala yutli'uhum ala niyatihi wa qubhi sariratihi kama sahha fil hadithi man sama'a Allah bihi wa man riaya wa man ra'a Allahu bihi. Ahsan. Nah, itu apa namanya? Obat ujub ya. Sekarang obat apa? Ria. Ria itu dari kata ro'a. Ro'a itu apa artinya? Melihat. Jadi ria itu apa artinya? Ingin dilihat. Ya. Wa min adwiyatir riya'i, di antara obat-obat untuk menyembuhkan penyakit ria. Ya. Jadi adwiyati di sana mudhof ya. Ar-riya itu mudhofun ya. Pertama katanya ya, al-fikru. Apa arti al-fikr? Menyadari. Ya. Jadi dia itu harus menyadari bi anna khalqa kullahum, bahwasanya semua ciptaan Allah itu la yaqdiruna ala naf'ihi, tidak berkuasa memberikan kebermanfaatan bima lam yaqdihillahu lahu, pada apa yang tidak Allah tetapkan baginya. Wala ala dharrihi bima lam yuqaddirhu Allah ta'ala alaihi. Ya. Mereka tidak berkuasa menimpakan madarat pada apa yang tidak Allah takdirkan untuknya. Falima yuhbitu amalahu, maka bagaimana mungkin dia bisa membatalkan amalnya? Amala di sana jadi maf'ulun bih ya. Nah, mana fiilnya? Yuhbitu. Kita belum belajar fiil mudhari ya, baru belajar fiil madi. Intinya amala di sana adalah maf'ulun bih. Wa yudirru dinahu, sama dinahu juga maf'ulun bih. Wa yushghilu nafsahu, sama dia juga maf'ulun bih. Bi mura'ati man la yamlaku lahu fil haqiqati naf'an wala darran. Jadi katanya wa yudirru dinahu, itu bisa membatalkan, merugikan agamanya. Wa yushghilu nafsahu, bisa merugikan dirinya, menyibukkan dirinya. Bimura'ati man la yamlaku lahu fil haqiqati naf'an wala darran, dengan memperhatikan
yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat baginya. Ma'annallaha ta'ala yutli'uhum ala niyatihi wa kubahi sariratihi. Allah Subhanahu wa taala yutli'u, apa yutli'u? Akan membongkar, ya. Allah Subhanahu wa taala akan membongkar ala niyatihi, apa artinya? Niatnya. Niat dia, di balik niat dia itu apa? Wa kubahi sariratihi. Sariratihi, iya. Dan kemudian buruknya maksudnya. Sariroh di sini artinya maksud. Bukan Ya. roti. Bukan sariroh itu, ya, yang didulu-dulu. Kama sahha fil hadisi, sebagaimana yang nyata dalam hadis, ya. Man samma'a, siapa yang memperdengarkan amalnya, yang mempresentasikan amalnya kepada orang lain, sama'allahu bih, maka nanti Allah akan memperdengarkan amalnya. Jadi niatnya itu akan direalisasikan, tapi bukan hanya untuk Allah, tapi untuk kepentingan dia sendiri pada manusia. Waman ro'a ro'allahu bih, siapa yang ingin dilihat amalnya oleh orang lain, maka Allah akan memperlihatkannya kepada orang lain, tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah. Kalau misalnya teman-teman saya ingin bisa bahasa Arab supaya misalnya orang tahu bahwa saya bisa, insya Allah akan diijabah oleh Allah. Tapi hanya sebatas itu saja, tidak bisa mendapatkan hal yang lebih, yaitu ridha dari Allah. Baik, ya. Oke, sekarang lanjut berikutnya. Ini masih panjang pembahasannya. Akhigal. Wa min adwiyati ihtiqarin nasi tadabburu qawlihi ta'ala la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Al-ayat. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Tako. Yo, warubbama, ayo lanjut lagi. Warubbama kana muhtaqaru atharo indallahi qalba wa azka amalan wa akhlasu niyatan. Kama kila innallaha akhfa thalathatan fi thalathatin. Iya. Waliyahu fi ibadihi wa ridahu fi ta'atihi wa ghadabahu fi ma'asiyahi. Ahsan, ya. Baik. Wa min adwiyati ihtiqarin nas, di antara obat-obat untuk supaya kita tidak mencaci manusia. Ihtiqar itu artinya mencaci. Coba lihat susunannya, adwiyah di sana mudhaf. Mana mudhaf ilaihnya? Ihtiqari. Ihtiqari dia mudhafun ilaih, tapi dia mudhaf lagi. Betul? Mana mudhaf ilaihnya? An-nasi. Jadi seperti inilah praktek nahwu dan sharaf itu seperti ini, i'rab Sunda, ya. I'rab Sunda. Kalau i'rab detailnya seperti yang di bawah itu di luar. Wa min adwiyati ihtiqarin nasi, di antara obat supaya kita tidak mencaci manusia itu adalah tadabburu qaulihi ta'ala. Kita harus mentadaburi firman Allah Ta'ala berikut ini. Tadabburu itu di sana mudhaf, qauli di sana mudhafun ilaih. Nah, jadi supaya kita tidak melampaui batas itu kan, bahkan tidak boleh gitu kan, maka kita harus ingat firman Allah Subhanahu wa taala berikut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Tidak boleh, ya, setiap kaum itu yaskhar mencaci maki. Tidak boleh setiap kaum itu mencaci maki kaum yang lain. Asa an yakunu khairan minhum, bisa jadi, nanti ini kita akan belajar, ya, jilid 4, asa ini af'alur raja, bisa jadi orang yang dicaci maki itu lebih baik daripada mereka yang mencaci maki.
Jadi janganlah satu kaum mencaci maki kaum yang lain. Bisa jadi kaum yang dicaci maki itu lebih baik daripada mereka yang mencaci maki. Kaum di sana fa'il dari yashar, itu kan, min qaumin fi mahali nasbin maf'ulun bih. Nanti kita belajar ya, jadi 3. Oke. Asa an yakunu khairan minhum. Inna khalaqnakum min dzakarin. Itu surat apa? Surat Al-Hujurat ayat 11 ya. Baik. Kita lihat sekarang ini di surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Kalau tadi yang ke-11. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna apa artinya? Sesungguhnya kami. Mana isim innanya? Na. Isim innanya na. Mana khobar innanya? Khalaqna. Jadi khobar innanya itu berbentuk fi'il. Nanti kita belajar ya. Insyaallah jadi 3. Ada khobar jumlah, ada khobar mufrad, ada khobar jumlah fi'liyah, ada khobar jumlah ismiyah, ada khobar syibhu jumlah. Bahkan ada khobar nanti yang berbentuk jumlah-jumlah yang lainnya. Baik, coba lihat. Inna sesungguhnya kami khalaqnakum. Mana fa'ilnya? Nah, mana maf'ul bihnya? Kum. Jadi sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min dzakarin, berupa golongan laki-laki, wa untha, dan golongan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa. Syu'ub ya. Mana fa'il dari ja'alnakum? Nah, mana maf'ul bihnya? Kum. Dan kami telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa. Wa qabaila, lihat ada wawu. Wawu di sana memberikan harokat kata setelahnya dengan melihat kata sebelumnya. Itu kan? Maka tidak boleh baca qabailu, tapi qabaila, ngikut ke syu'uban. Kami telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa, kemudian qabaila, bersuku-suku. Tujuannya untuk apa? Nah, ini dalam dalam ta'lil ini. Li ta'arafu. Tujuannya adalah untuk saling mengenal. Wajan fa'ala ta'aruf, tafa'ala yatafa'alu, itu salah satu mananya adalah musyarakah, artinya saling. Li ta'arufu, supaya saling mengenal. Jadi Allah menciptakan kita, ada laki-laki, ada perempuan, tidak ada yang ketiga ya. Awas. Tidak ada yang ketiga. Jadi cuma laki-laki dan perempuan, tidak ada manusia hermafrodit ya. Kemudian menjadikan kalian berbangsa-bangsa ya, laki-laki dan perempuan itu bersuku-suku. Tujuannya adalah li ta'arufu, untuk saling mengenal, bukan untuk saling bermusuhan, tapi untuk saling mengenal. Kenapa kita tidak boleh saling bermusuhan, tidak boleh saling mencaci? Ya, karena biasanya gini, anu mencaci teh dia merasa dia lebih unggul daripada orang yang dicacinya gitu. Makanya ayat ini ujungnya begini, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Akrama itu di sana dia adalah isim tafdil, betul? Sudah kita pelajari. Maka bagaimana cara penerjemahannya? Bebas, bisa paling, bisa lebih, karena kedepannya tidak ada min, tidak ada mudhofun ilaih. Ini paling ya, karena ada mudhof ilaihnya ya. Nah, jadi sebenarnya paling ya. Sesungguhnya itu kan yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Jadi tidak sepatutnya kita misalnya itu kan mencaci maki karena beda suku ya, warna kulit dan seterusnya. Ya, ingat bahwa yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Atqa itu juga sama isim tafdil ya. Atqa juga adalah isim tafdil. Coba kalau misalnya akroma di sana adalah isim inna, mana khobar innanya? Untuk kemungkinan, itu kan? Bisa jadi, gitu kan? Tidak kemungkinan, bisa jadi karena kebiasaannya begitu, gitu kan? Bisa jadi orang yang dicaci maki itu di sisi Allah itu lebih suci hatinya dibandingkan dengan orang yang
mencaci. Begitu maksudnya ya. Jadi atharo di sana adalah khobar kana. Nanti kita belajar tentang kana ya. Jadi muhtaqor itu isim kana, atharo harus mansub karena jadi khobar kana, qalban jadi tamyiz. Nanti jilid 4 ya. Wa azka amalan, dan lebih suci amalnya. Bisa jadi orang yang dicaci maki itu lebih suci hatinya. Wa azka amalan, lebih mulia amalnya, lebih bersih amalnya. Wa akhlasa niyatan, lebih ikhlas niatnya. Ya, siapa? Kan tidak ada yang tahu ya. Hanya Allah yang tahu. Kamakila, sebagaimana yang dikatakan, innallaha akhfa salasatan fi salasatin, ya. Sesungguhnya Allah, nah itu kan Allah di sana lafaz Allahnya adalah isim inna, khabar innanya akhfa berbentuk fi'il, jumlah fi'liyah. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 perkara dari 3 perkara. Salah satu di sana jadi maf'ul dari akhfa. Oke? Pertama, apa yang Allah sembunyikan? 3 yang disembunyikan oleh Allah itu waliyahu fi ibadi. Allah menyembunyikan sosok walinya di antara hamba-hambanya. Jadi tidak bisa seseorang mengaku wali, apalagi dengan meronsen kuburan. Cari kuburan itu kan. Antum tahu yang viral itu di TikTok? Saya nggak akan ngasih tahu kalau itu nama Gupron ya. Itu dicari kuburan, kemudian dironsen. Nah, katanya sebelah sini apa? Kuburan walinya. Karena kata dia, tidak ada yang tahu kuburan wali kecuali wali katanya. Dan banyak itu pengikutnya ya, banyak pengikutnya. Dia ronsen si kuburan. Antum lihat di TikTok, di ronsen kuburan atau gitu kan. Coba itu ambil untuk ngebuledan gitu kan. Kayu kecil untuk yang sudah direndam oleh cairan air bunga-bunga tertentu di lingkaran, kemudian dijadikannya sebagai makam keramat gitu kan. Dan makam keramat itu dibangun aya kenslengan sisina. Jadi wali itu disembunyikan oleh Allah, tidak ada yang tahu wali, itu kan? Waridohu fi ta'atihi, keridhaan Allah berdasarkan hasil ketaatan seorang hamba. Jadi ridhonya Allah itu tidak ada yang tahu. Alhamdulillah, saya sudah lulus dari pesantren Baitul Mukhlisin dan saya mendapatkan gelar ridho Allah. Tidak ada yang tahu ya. Yang berhak mendapatkan ridho Allah itu adalah para sahabat. Makanya disebutnya radhiyallahu an, radhiyallahu. Kalau Syiah mengatakan laknatullah alaihim. Kalau kita Ahlus Sunnah radhiyallahu anhu. Nah, jadi wali itu disembunyikan oleh Allah, kemudian ridho Allah atas ketaatan hambanya. Berarti di sini kita bisa menarik istidlal, kesimpulan bahwa ridho Allah itu hanya diberikan kepada orang yang selalu taat. Itu kan kok aneh, sudah jadi wali tidak sholat. Itu jadi sholatnya seukur ingat katanya ya. Ngaco ya itu. Waridahu fi ta'atihi wa ghadabahu fi ma'asihi. Pertama wali, yang kedua ridho Allah, yang ketiga adalah kemarahan Allah bagi para pelaku maksiat. Disembunyikan ku Allah mata anu sok maksiat. Tanda Allah murka kepada orang yang maksiat itu tidak kemudian diumumkan begitu ya. Tidak diumumkan, hanya sebatas. Maka itulah karena tidak diumumkan Allah menutup pintu pertaubatan. Begitu ya. Baik. Masih ada waktu. Cak carwa yang nama Akhi Garut ya. Yo Akhi Garut, pada selancar. Ya. Kamu akan dibuka mikna. Yo. Wa minal akhlaqil mardiyati. Dawamut taubati wal ikhlasu wal yaqinu wat taqwa was sabru war ridha wal qana'atu waz zuhudu wat tawakkul wat tafwidu wa salamatul batini wa husnud dhani wat tajawuz ya, wa husnul khuluqi wa ru'yatul ihsani wa syukrun ni'amati wa nikmati
ni'mati wasyafaqatu ala khalqillahi Iya. wal haya'u minallahi minan nas. Wes. Di mad arid disukunkeun ya. Antum. Ini bukan Quran, jangan di mad arid minan nas. Arah beres. Kalau antum nanti bacanya di mad arid disukunkeun kudu aya ikhfaan. Kudu aya kol-kolahan. Ya. Kudu aya wal juhud gitu. Kudu aya kol-kolahan, kudu aya gunahan wal yakin. Jadi ngaji. Baik ya, wa minal akhlaqil mardiyati, di antara akhlak-akhlak yang terpuji. Kalau tadi akhlak-akhlak tercela ya. Baik, coba lihat. Akhlak itu dia jama dari khuluq. Khuluq itu mudzakkar. Tapi kalau sudah dirubah menjadi jama dan dia jama ghair akil, maka dia dihukumi, sudah kita pelajari, mufrad muannas. Betul? Bab 16 jilid 1 Durusul Lughah. Jadi kalau misalnya ada jama yang tidak berakal, maka dia dihukumi mufrad muannas. Oleh sebab itu naatnya, maka dia di sini harus mufrad muannas. Betul? Tidak ikut-ikutan jama. Nah, wa min akhlaqil mardiyati, di antara akhlak-akhlak yang terpuji, pertama, dawamut taubati, mendawamkan apa? Taubat. Coba lihat, kalau misalnya asalnya dhammah, dawamu, maka konsekuensinya kalau ada wawu semuanya dhammah. Gitu ya. Nanti jilid 3 ya kita belajar bab 2 itu, pembahasan tentang al-ataf. Dawamut taubati, mendawamkan taubat. Wal ikhlasu, apa? Ikhlas. Wal yakinu, panceg ya, bahasa Sundanya, panceg ya. Wat taqwa, takwa. Was sabru, sabar. War ridha. Wal qanaatu, qanaah ya. Kun qani'an takun agnan nas, itu kan istilah pepatahnya. Hiduplah qanaah, maka Anda akan menjadi orang yang paling kaya di dunia. Yang lain ngontrak gitu kan. Kalau misalnya antum qanaah itu pasti seperti itu gitu kan. Antum akan menjadi orang yang paling kaya di dunia, berarti yang lain mah ngontrak. Nah, itu yang bisa mengerem kita untuk nafsu dunia berlebihan adalah qanaah. Ya. Oke, berikutnya al-juhdu apa? Juhud ya. Ingat, juhud itu antum bukan berarti menggunakan pakaian compang-camping, kemudian makannya roti, roti kering, atau misalnya bahasa kita sekarang aron begitu. Itu bukan juhud. Pernah datang di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ada orang yang pakaiannya compang-camping gitu kan. Pokoknya juhud sesuai pandangan kita lah gitu ya. Nah, kemudian banyak orang-orang yang mengatakan hada ajhadun nas, kata orang-orang itu. Ini adalah orang yang paling juhud, pakaiannya compang-camping gitu kan. Sederhana, pokoknya sederhana dan seterusnya lah. Tutur katanya lembah lembut dan seterusnya. Ini adalah orang yang paling juhud. Terdengar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, kana Umar ajhadan nas. Bukan seperti ini orang yang juhud. Orang yang juhud itu lihat Umar bin Khattab katanya. Kemudian Aisyah menerangkan tentang Umar, kalau berjalan dia tegak seperti turun dari gunung. Kemana turun dari gunung? Tidak mungkin bungkuk, tegak. Nah, itu orang yang juhud. Kalau berbicara dia lantang dan tidak pernah berbasa-basi dalam kebenaran. Itu kata Aisyah. Ya. Jadi antum kalau berjalan harus seperti berjalan turun gunung. Kalau bersuara harus lentang gitu kan. Nah, tapi di depan mertua jangan terlalu lentang ya. Kita jadi kawin. Jangan terlalu lentang ya. Oke, ya. Ajuhdu, juhud. Tawakkul apa? Tawakal, ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan seterusnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la ruziktum kama turzaqut tayr tagdu himasan wa taruh bitanan." Kalau kalian seandainya bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya bertawakal, maka kalian akan diberikan rizki sebagaimana burung diberikan rizki.
Tagdu himalson wa taruh bitonan. Burung di pagi hari pergi dalam keadaan perut lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Manuk itu teh. Ya. Coba lihat, Nabi mengumpamakan rezeki kita seperti burung. Pertama, burung itu selalu tawakal tiap hari. Tapi tawakal burung itu ikhtiar dulu, betul? Coba lihat, Nabi mengatakan burung aktivitasnya di waktu pagi. Berarti tidak ada burung yang bangunnya kesiangan. Jam 10 gitu kan, karek bangunnya ngarokok heula. Bade usaha teh ngopi heula. Burung itu selalu beraktivitas di waktu pagi. Tidak pernah ada burung yang kesiangan. Wah, gitu kan. Dan coba-coba lihat. Ini kalau kita mengaplikasikan ilmu balaghah dalam hadis ini seperti ini. Dan yang namanya burung tidak pernah memikirkan besok mau makan apa. Apakah pernah burung besok bade hibar ka mananya? Besok saya bade hibar ka mananya? Burung mah teu kantos ngemut anu kari teh nya, betul? Sok tinggal ibu, nu penting mah burung mah besok nanti hibar. Ya? Berikutnya, burung tidak pernah nyetok makanan. Betul? Burung tidak pernah nyetok makanan, tapi besoknya kata Nabi dijamin rezekinya oleh. Berikutnya, burung pulangnya kapan? Sore. Tidak ada burung yang bergadang kecuali burung hantu. Eta mah ngalambur ya. Iya. Burung bukan ngalambur. Memang aktivitasnya malam. Iya, itu kan. Jadi burung itu aktivitasnya sederhana. Bangun pagi, aktivitas di pagi, tawakal, Allah jamin rezekinya. Keluar perut lapar, pulang perut kenyang, bahkan bisa memberikan makanan untuk orok-orok perut. Orok-orok burung gitu ya. Bahkan burung bisa membuat sangkar, membuat sarang hanya sebatas mengandalkan paruh, betul? Eta hiji-hiji nyicilan karena paruh toeng gitu kan. Simpan cakar, simpan ngeureuy. Jadi ada rumah. Tidak ngontrak. Burung, betul? Tidak KPR burung. Kalaulah burung punya indera terbatas yang diberikan oleh Allah hanya paruh, cakar dan seterusnya, maka apalagi kita sebagai manusia, betul? Kita punya keyakinan, kita punya akal, kita punya indera yang lengkap gitu kan. Maka jangan hariwang kalau misalnya masalah rizki. Yang jelas apa? Ikhtiar dan tawakal. Kumaha engke lah. Nah, penting mah ikhtiar, aktivitas kudu juga manuk. Itu. Silakan ya. Kerjakan. Tapi bukan berarti setelah ini kalian mencari manuk ya. Tapi beraktivitasnya seperti burung ya. Baik. Tafwid itu menyerahkan segala urusan kepada Allah. Wassalamatul batin, membersihkan batin. Wa husnudzon, selalu berprasangka baik. Lihat semuanya marfu, dhamma. Wa tajawuz, selalu memaafkan keburukan orang lain. Wa husnul khuluq, selalu berakhlak baik. Wa ru'yatul ihsan, mengakui kebaikan orang lain. Tong disumput-sumput gitu kan. Wa syukrun ni'mati, berterima kasih atas nikmat yang kita terima. Wa syafaqatu ala khalqillah, berkasih sayang kepada makhluk Allah. Wal haya'u minallahi wa minan nasi, merasa malu kepada Allah dan merasa malu kepada sesama manusia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya apa yang kita kaji ini insya Allah mendatangkan kebermanfaatan, keberkahan, dan mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi kita semua. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.